Delusi. Ketika seseorang jatuh cinta, segala yang ada di pandangannya terlihat sangat indah dan begitu bahagia setiap kali memikirkannya. Selama seseorang yang dicintainya masih melekat di relung hati, rasa cinta tidak akan pernah hilang, meski raga tak lagi hangat di pelukan. Sepasang mata kehilangan fokusnya, dan kedua telinga samar-samar mendengar jeritan yang panjang. Alan tidak percaya dengan apa yang ia saksikan di hadapan matanya. Darah menodai telapak tangannya. Ia berusaha menahan kepala Nagisa, namun darah tak henti-hentinya mengalir. Degup jantung Nagisa melemah. Alan tak kuasa lagi melihat Nagisa, tak sadarkan diri di pangkuannya. Ia melihat langit, lalu memejamkan matanya. Kedalaman cinta seseorang bisa dilihat dari kesedihan yang ia rasakan. Semakin dalam kesedihannya, semakin dalam pula rasa cintanya. Hari demi hari, Alan terus merenung di beranda rumah, memegang erat sebuah kotak hati berwarna merah marun. Dika menghampiri Alan. Ia membawakan makanan untuk Alan. Sudah beberapa hari ini, Alan tidak mau makan. Dika selalu mengkhawatirkan sahabatnya itu, mencoba menghibur dan memberinya semangat hidup. Namun tampaknya sia-sia saja. Alan, sampai kapan kamu akan seperti ini terus? Alan tak bergeming. Dia terus melihat ke depan dengan tatapan kosong. Dika menyodorkan makanan ke hadapan Alan. Setidaknya, kamu harus makan. Kalau enggak, kamu akan sakit. Alan melirik Dika. Dika melihat mata Alan, tampak sendu. Ia tahu betul sedalam apa kesedihan membenam di matanya. Aku nggak mau makan, Dika. Dengarkan aku, Alan. Mulai sekarang, kamu harus merelakan semuanya. Kamu harus bisa menerima kenyataan yang ada. Bahwa apa, Dika? Alan memotong perkataan Dika. Ia mulai meninggikan nada bicaranya, lalu melanjutkan perkataannya. Aku sudah muak dengar omonganmu itu, Dika. Alan beranjak. Ia memalingkan wajahnya dari Dika. Air mulai menetes dari sudut mata Alan. Alan memejamkan matanya. Ia teringat sesuatu yang tidak mungkin bisa ia lupakan. Halo, kita jadi pergi hari ini. Baiklah, kamu sudah siap? Oke deh, aku segera ke sana. Tunggu ya. Alan menutup teleponnya. Dika melihat Alan sedang memanaskan motor. Ia melihat heran Alan. Jarang sekali Dika melihat Alan segembira itu. Rapi banget, Lan. Mau kemana? Mau jalan dong sama Nagisa? Tunggu, Lan. Kenapa, Dik? Kamu gak suka aku jalan sama Nagisa? Bukan gitu. Kamu itu selalu saja... Sudah, aku pergi dulu ya. 30 menit berlalu. Alan tiba di depan rumah Nagisa. Ia melihat Nagisa sudah menunggunya di depan pintu. Selamat pagi, Nagisa. Pagi, Alan. Kamu cantik sekali hari ini. Kamu juga. Hah? Aku cantik? Enggak. Maksudku kamu ganteng. Kamu udah siap? Yuk. Alan dan Nagisa berangkat menggunakan sepeda motor. Mereka tanpa menikmati hari itu dengan bahagia. Cinta ternyata bisa melupakan rasa sedih, juga luka hati di diri seseorang. Tak peduli sesedih apapun atau sepedih apapun luka, ikatan cinta bisa menutupnya dengan baik. Akan tetapi, ketika ikatan itu terlepas, maka luka dan kesedihan akan kembali terasa. Buruknya lagi, duka-duka baru akan ikut hadir sebagai konsekuensi dari sisi lain ikatan cinta. Alan dan Nagisa memiliki ikatan cinta yang kuat. Mereka saling mendukung satu sama lain dan selalu melengkapi setiap kekurangan masing-masing. Kenapa sama orang-orang? Mereka seperti aneh melihat kita, ujar Nagisa. Biasa, orang-orang itu iri sama kita, jawab Alan merayu Nagisa.
Alan dan Nagisa tak lupa selalu mengunjungi pantai. Bagi mereka, pantai dan laut tidak hanya sebagai tempat yang indah untuk dikunjungi, tapi juga sebagai bagian dari kenangan yang tak pernah habis untuk dikisahkan. Nagisa sangat menyukai senja dan suara deburan ombak. Tiap kali ia mendengar suara ombak, rasanya ia ingin menari beralaskan pasir yang terbawa air laut. Alan memandanginya dari kejauhan. Ia sangat menyukai tarian Nagisa di bibir pantai. Aku rindu melihatmu menari-nari hari itu, membiarkan aku cemburu kepada langit yang menghadirkan senja untukmu. Lalu, kamu menjadikanku panggung sebagai tempat untuk menghabiskan hari itu. Terdengar klise, namun aku selalu menyukainya. Aku ingin selalu bersamamu, Nagisa. Suatu hari, semesta akan tahu bahwa kamu akan menjadi perempuan terakhir dalam hidupku. Hingga apapun yang terjadi, rasa cintaku kepadamu tidak akan pernah hilang. Dika menyusul Alan ke pantai, diikuti oleh Milih. Dika melihat Alan berdiri di ujung pantai. Dengan cepat, Dika menarik lengan Alan, menjauhkannya dengan lautan. Alan, apa yang sedang kamu lakukan? Seru Dika. Dika, kenapa kamu selalu saja mengacau, ha? Cukup, Lan. Lebih baik kamu sudahi ini semua. Dika memegang pundak Alan. Ia melanjutkan. Sebaiknya kamu gak usah mengingat-ingat Nagisa lagi. Alan menatap tajam Dika. Maksudmu apa, Dika? Kamu mau menjauhkan aku dengan Nagisa? Bukan seperti itu maksudku. Dengarkan dulu. Dengarkan apa lagi, ha? Jangan bilang kamu menyukai Nagisa. Kamu mau merebut Nagisa dariku. Dengar, Dika. Cintaku pada Nagisa melebihi siapapun di dunia ini. Sadar, Lan. Kamu harus sadar. Sadar. Kamu yang harus sadar diri, Dika. Suara Alan diiringi deburan ombak yang memecah karang laut di telinga Dika. Aku tahu ini berat untukmu, juga untuk kita. Seolah mata dan hati kita tertutup oleh sesuatu yang bahkan kita sendiri rasanya tidak bisa menyadarinya. Kenyataan terkadang membuat diri kita terbelenggu oleh keadaan pahit yang menimpa kita. Apa maksudmu sebenarnya? Sadarlah, Nagisa sudah meninggal dunia. Dia telah tiada. Alan terkejut mendengar omongan Dika. Ia membantah omongan Dika tentang Nagisa yang sudah meninggal dunia. Alan menganggap pikiran Dika sudah tidak masuk akal. Haha, apa kamu bilang? Nagisa meninggal? Kamu mengigau, Dika. Omonganmu itu ngaco. Lihat di depan sana. Nagisa sedang menari-nari. Alan menengok ke arah lautan. Senja sebentar lagi akan menghilang. Matanya menyapu ke sekeliling pantai. Nagisa? Nagisa? Alan memanggil-manggil Nagisa. Namun sosok Nagisa menghilang di mata Alan. Mili menghampiri Dika. Dika, sudahlah. Sebaiknya kita pulang. Tidak, Mili. Aku tidak akan pulang sebelum aku menyadarkan Alan. Tapi Dika, apa kamu tidak kasihan pada Alan? Alan itu teman kita. Dika menghampiri Alan yang berlutut di hadapan lautan. Ia merangkul Alan dengan perlahan. Dika kembali melihat kesedihan yang mendalam di mata Alan. Kamu ingat kecelakaan waktu itu? Nagisa sudah tak bernapas lagi. Aku menyaksikan kalian berdua di depan mataku sendiri. Dika melihat Alan selalu berbicara sendiri di depan beranda rumah dan di pantai ini. Ia merasa iba dan bersalah atas apa yang dilakukan oleh Alan. Alan merasakan sakit kepala. Ingatannya tentang Nagisa terlintas di kepalanya. Ketika Alan bertemu Nagisa, jalan bersama, makan bersama, ia merasakan ada kejanggalan.
Orang-orang melihat Alan seorang diri. Begitupun yang disaksikan oleh Dika. Alan terdiam menatap Dika. Ia menunjukkan kotak hati yang berisi cincin kepada Dika. Kamu lihat, aku ingin melamar Nagisa. Aku sudah berjanji kepadanya. Seketika Alan terjatuh. Dia tak kuasa lagi untuk bangkit. Dirinya tertampar oleh kenyataan. Alan, Alan. Nagisa melihat darah di tangannya. Ia terus menahan kepala Alan, berharap darah berhenti mengalir. Degup jantung Alan melemah. Nagisa terus menangis melihat Alan tak sadarkan diri. Nagisa memeluk erat Alan di pangkuannya. Ia melihat langit, lalu memejamkan matanya. Jatuh cinta untuk kali kesekiannya, maka harus siap untuk menanggung baik dan buruknya ketika kembali mencintai. Obat untuk luka hati karena jatuh cinta adalah dengan jatuh cinta kembali. Ketika bunga yang lama telah layu, maka akan lahir kembali bunga yang baru. Halo? Iya, kita jadi pergi hari ini. Aku akan bersiap-siap dulu. Oke, hati-hati ya. Nagisa memandangi sebuah cermin di hadapannya, memakai rias wajah hingga merapikan rambutnya yang panjang. Segera ia menuju teras rumah. Seseorang berada di depan rumahnya. Selamat pagi Nagisa. Pagi Alan. Kamu cantik sekali hari ini. Kamu juga. Hah? Aku cantik? Enggak. Maksudku kamu ganteng. Kamu udah siap? Yuk. Saat menghabiskan waktu bersama, Nagisa dan Alan tak lupa untuk mengunjungi pantai. Mereka berdua selalu merindukan suasana pantai. Terlebih ketika langit menghadirkan semburat merah senja di depan lautan. Nagisa senang menari-nari di antara bibir pantai dan air laut. Ia selalu bersemangat ketika Alan tersenyum menyaksikannya menari di hadapan senja. Aku rindu berada di antara kamu dan hari itu. Waktu yang mungkin tidak pernah kita temui lagi esok hari. Melihat senyumanmu, tawaanmu, aku ingin sedikit lebih lama menikmatinya. Aku ingin selalu bersamamu, Alan. Dalam sisa umurku, aku ingin kamu menjadi lelaki terakhir dalam hidupku. Semua kenangan yang kita lalui ini akan mengabadikan cinta kita. Dika kembali mendatangi pantai. Ia melihat Nagisa tengah menari-nari di ujung pantai. Perlahan Dika menghampiri Nagisa. Hai, Dika, lagi apa kamu di sini? Aku sedang melihat tarianmu yang indah, Nagisa. Benarkah? Bukankah kamu gak suka melihatku menari? Tadinya, tapi sekarang aku menyukainya. Nagisa menepi. Ia menghentikan tariannya. Dika menarik lengannya perlahan. Ada apa, Dika? Nagisa, aku ingin membantumu menghapus kesedihanmu. Bagaimana jika kita bersama-sama lagi seperti dulu? Aku masih sangat mencintaimu, Nagisa. Apa maksudmu, Dika? Kamu tahu kan, kita nggak akan pernah bisa seperti dulu lagi. Itu tidak mungkin lagi. Lagi pula, ini aku sudah bersama Alan. Aku sudah berjanji akan selalu bersamanya. Nagisa, aku bisa mengerti kekecewaanmu padaku. Namun sebaiknya, kamu tidak perlu memikirkan Alan lagi. Ini demi kebaikan kita. Apa? Demi kebaikan kita? Aku gak nyangka kamu akan berkata seperti itu, Dika. Kamu ingin menghancurkan kebahagiaan aku dengan Alan. Tidak, Nagisa. Bukan itu maksud aku. Aku ingin kamu sadar. Kamu harus menerima kenyataannya. Kenyataan apa? Kenyataan bahwa kamu ingin menghancurkan kebahagiaan sahabat kamu sendiri. Nagisa, kamu harus sadar. Alan itu sudah meninggal dunia. Alan udah gak ada. Kecelakaan waktu itu, aku menyaksikannya. Aku melihatnya dengan mataku. Kamu menangisi Alan. Nagisa menggeleng-gelengkan kepala.
Ia menyangkal setiap perkataan Dika tentang Alan. Kamu udah keterlaluan, Dika. Kamu bahkan tega sama aku, sama sahabat kamu sendiri. Kamu itu udah sakit, Dika. Nagisa, maafkan aku, Nagisa. Nagisa melihat ke sekeliling pantai. Ia mencari-cari Alan, memanggil-manggil hingga senja membuatnya membisu. Nagisa menghampiri Dika. Ia memukul-mukul dada Dika. Dika, kemana Alan? Di mana dia? Bukankah dia baru saja melihatku menari? Apa tarianku ini jelek? Jawab aku, Dika. Dika meneteskan air mata. Kamu lihat ini, Dika. Nagisa memperlihatkan sebuah cincin melingkar di jari manisnya kepada Dika. Ia melanjutkan. Alan akan melamarku, Dika. Kami akan menikah. Alan gak akan meninggalkanku kan, Dika. Seketika Nagisa terjatuh. Kesadarannya mulai menghilang. Ia melihat langit. Senja menghilang. Semesta membawanya bersama Alan. Nagisa, bangun Nagisa, bangun. Dika, cukup Dika. Milih, cepat tolong Nagisa. Dika, Dika. Jatuh cinta terdalam itu bukan soal siapa yang lebih dalam mencintai atau dicintai lebih dalam, tapi soal mengikhlaskan untuk tidak lagi mencintai juga dicintai. Seperti menyelami palung laut yang dalam. Semakin dalam kita turun, maka semakin berat rintangannya. Perasaan cinta sudah lebih jauh tenggelam dalam kegelapan. Hingga telinga tak lagi bisa mendengar suara, mata tak lagi bisa melihat cahayanya, dan tangan tak mampu bisa meraihnya. Dika memandangi senja di hadapannya. Senja yang sama setiap harinya. Hai Dika, sudah lama? Hai, enggak juga. Mili duduk di samping Dika, beralaskan pasir pantai yang putih. Ia melihat raut wajah Dika. Matanya lebam seperti orang habis menangis seharian. Akhir-akhir ini, Dika selalu saja bersedih tiap kali ia mengunjungi pantai. Sepertinya sulit untukku bersama dengan Nagisa lagi. Persahabatan dan cinta terkadang gak bisa berjalan bersamaan. Terlalu berisiko. Pada akhirnya akan ada luka hati yang sulit untuk dijelaskan. Apa yang terjadi? Dika memperlihatkan sebuah foto di tangannya kepada Mili. Foto ia ketika masih bersama Nagisa dulu. Mili sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ternyata Dika pernah sedekat itu dengan Nagisa. Aku pernah bersama Nagisa. Kami saling mencintai. Hingga akhirnya Nagisa lebih memilih orang lain daripada aku. Dan orang lain itu sahabatku sendiri. Aku bisa mengerti apa yang sedang kamu pikirkan. Namun, ada hal yang lebih penting yang harus kamu tahu. Mili melihat Dika lalu memegang tangan Dika. Dika, demi kebaikan kamu, mungkin ada baiknya kamu gak perlu lagi terus memikirkan Alan. Apalagi Nagisa. Enggak, aku gak bisa lupain Nagisa dan semua yang udah Alan lakukan. Aku ingat semuanya. Dika beranjak, hendak meninggalkan Mili. Dan kamu gak tahu apa-apa tentangku, Nagisa, ataupun Alan. Jadi kamu gak usah ikut campur. Dika mulai pergi meninggalkan Mili. Tiba-tiba Mili memanggil Dika. Dika pun menghentikan langkahnya. Dika, tunggu. Aku lakuin itu karena aku peduli sama kamu. Kamu lupa sesuatu. Ikut aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Di sana, kamu akan mengetahui jawabannya. Mili membawa Dika ke sebuah persimpangan jalan, tempat yang rasanya tak asing bagi Dika. Mili meminta Dika untuk mengingat sesuatu di tempat itu. Mili berkata bahwa 2 tahun yang lalu ada sebuah kecelakaan hebat
terjadi di tempat itu. Ia melihat Dika berlari menuju sebuah kerumunan. Dika tidak percaya dengan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kecelakaan yang pada akhirnya menewaskan dua orang yang Dika kenali, Alan dan Nagisa. Aku ada di sana bersamamu, melihatmu menangis histeris, melihat mereka berdua bersimbah darah. Dika terdiam, ia memegangi kepalanya. Rasa sakit begitu tak tertahankan. Tiba-tiba saja semua ingatan yang sempat hilang terlintas di kepalanya. Setiap pagi Dika selalu berbicara sendiri di depan kursi tua kosong di beranda rumah. Ia menyajikan makanan yang bahkan sudah menumpuk tak tersentuh siapapun. Mengunjungi rumah Nagisa yang kosong karena sudah lama ditinggalkan keluarganya sepeninggalan Nagisa. Lalu menyaksikan senja hingga malam di pantai setiap harinya. Gak, semua ini gak mungkin. Kamu bohong, Milih. Kamu mengada-ngada. Haha, leluconmu sungguh tidak lucu. Aku tidak mengada-ngada. Kamu yang tidak bisa melihat kebenarannya, Dika. Hei, mereka itu akan menikah. Alan bilang, ia ingin aku menjadi saksi pernikahan mereka. Milly melihat isak tangis di wajah Dika. Ia tak kuasa melihat Dika mengetahui kenyataan yang pahit. Kalau mereka menikah, bukankah seharusnya Nagisa memakai cincin yang ada di kotak hati itu? Dika melihat jelas-jelas kotak hati merah marun, berisi sepasang cincin di dalamnya. Ia terkaget membelalak, lalu menjatuhkan kotak tersebut. Milly melanjutkan perkataannya. Kenapa cincin itu malah ada padamu, Dika? Kenyataannya adalah Alan tidak pernah memberikan cincin itu kepada Nagisa. Karena dia tidak pernah melamar Nagisa. Kenapa, Milly? Karena cincin itu bukan milik Alan. Itu adalah milikmu, Dika. Milly mulai meneteskan air matanya. Ia melanjutkan. Aku tahu penolakan itu berat bagimu. Bahkan, aku pun pada akhirnya ikut menanggungnya. Milly, maafkanlah kakakku, Dika. Maafkan aku juga. Karena kamu menjadi seperti ini. Dika melihat air mata Milly. Kini Dika menyadari semuanya. Ia pernah mengalami penolakan yang hingga membuatnya mengalami trauma psikis yang berat. Cincin itu adalah sebuah bukti. Dika pernah memberikan cincin tersebut kepada Nagisa sebagai ikatan pernikahan mereka. Namun, Nagisa pada akhirnya tidak bisa menerima lamaran Dika. Karena Nagisa tahu, ia tak ingin menyakiti perasaan adiknya. Milly sudah lebih dulu mencintai Dika. Melihat kebersamaan Dika dengan kakaknya, Milly mencoba membunuh perasaan cintanya kepada Dika. Milly mengajak Dika ke pemakaman Nagisa dan Alan. Kuburannya bersebelahan. Mereka membawa bunga-bunga, menaruhnya di sana. Sebenarnya, aku ini kenapa, Milly? Kamu mengalami delusi yang berat, Dika. Milly beranjak meninggalkan Dika yang masih menangis di pemakaman kedua sahabatnya itu. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka kakakku pun tidak boleh memilikimu. Menangislah, Dika. Menangislah hingga kamu tak lagi memiliki air mata.